Kalau kami kan prinsipnya sebagai orang tua ya pasti melihat ya kalau anak kita Salma happy apa senang bahagia ya kita pasti orang tua ikut bahagia dan ikut mensupport. Nah ini memang Salma saat ini punya teman dekat lah, punya teman dekat yang menurut kami ya cukup bisa bisa apa namanya mengimbangi, bisa bisa mengikuti lah, mengikuti Salma seperti apa. Jadi saya bilang ya namanya berteman baik dekat ya silakan saja gitu loh. Yang penting kan niatnya sama-sama punya niat baik. Itu kan kemarin baru diposting pas momen ulang tahun. Apa memang sengaja untuk bertepatan di momen ulang tahun, kenalannya sudah lama atau seperti apa Bapak? Boleh jelasin perkenalan mereka udah lama atau Perkenalannya sih udah lama ya. Semua kan dari teman-teman aja, teman-teman kumpul rame-rame, saling kenal gitu kan. Ya mungkin ya akhirnya jadi dekat, dekat juga jadi ya kita lihat ya baik sih, baik-baik aja gitu. artinya untuk proses perkenalan sendiri udah lama ya, dan Bang Suna juga sudah tahu dan Sudah tahu loh. Kalau saya semua teman-teman anak saya harus tahu. Mau yang laki, mau yang perempuan, saya harus tahu. Jadi ya kita sudah tahu semua lah gitu. dari Bang, apakah si pasangan baru, teman dekat barunya Kak Salma ini juga udah memboyong Kak Salma dan Bang Suna sendiri untuk bertemu orang tuanya atau seperti apa Bang? Belum sih, belum. Maksudnya kan ya namanya orang berteman dekat, ya mungkin saling mengenal pribadi satu sama lain dulu ya. Ya kalau saya pribadi ya itu urusan mereka berdua lah. Jadi saya juga nggak mengharuskan harus gini harus gitu ya. Tapi lebih kepada ya senyamannya mereka berdua seperti apa ya kan. Yang penting tadi kalau saya lihat anak saya bahagia ya saya ikut bahagia. Tapi artinya dari Bang Suna sendiri ada yang lain menyetujui lah ya. Kalau dibilang menyetujui ya kan itu masih belum saatnya ya. Tapi kalau saya lihat, saya nilai ya sejauh ini sih anaknya baik, baik ya. Jadi ya silakan aja berkawan sama Salma, berteman dekat sama Salma silakan. Nah Pak, kan yang masih jadi banyak pertanyaan ini sosok kekasih barunya Kak Salma ini. Boleh nggak Bang, maksudnya dari seorang pengusaha atau seperti apa Pak sosok dari pasangan? Yang pasti sepengetahuan saya dia pekerja keras, orangnya komitmen ya, apalagi terhadap pekerjaannya gitu. Bahkan hari libur ada beberapa kali ya saya akhirnya jalan sama Salma gitu kan. Salma jalan sama keluarga karena saya tanya, lu kan malam minggu, kok kamu nggak jalan sama teman-teman kamu sih gitu. Ya dia sibuk kerja ya gitu kan. Oh ya bagus lah, kalau hari libur aja dia masih kerja berarti kan ini seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas pekerjaan dan komitmen. Artinya dibilang pengusaha lah karena dia lagi masih bekerja atau dari Kalau saya bilang lebih tepatnya sih pekerja ya, pekerja. Kalau pengusaha tuh kan berarti ya dia memiliki sesuatu apa gitu. Oh, ada satu yang unik nih Bang, dilansir dari YouTube-nya Ashanti yang Kak Salma bersama Ashanti itu kan akhirnya Kak Salma juga mengatakan di podcast itu bahwa memang kekasih barunya dia ini juga statusnya juga udah mungkin dari anak seperti apa. Itu tadi saya tidak pernah dari awal ya, dari awal saya sama istri saya sudah berkomitmen bahwa kita tidak mempersoalkan siapapun orang yang mau dekat sama anak kita, tapi standarisasinya tentunya ada ya. Nomor satu harus bisa menyayangi, harus bisa mengerti ya, dan juga harus bisa membimbing gitu. Jadi bukan kita harus wah dia harus orang kaya, dia harus siapalah, dia harus anaknya siapa, enggak. Dari awal saya tidak pernah membuat apa namanya standarisasi seperti itu. Nah, oke Bang. Tapi beberapa kali momen ini kan sering post foto bareng sama keluarga besar Bang Suna beberapa kali dalam beberapa momen ya Bang. Itu menandakan apa sih Bang? Mungkin memang udah ada keseriusan kan dalam waktu dekat ini kah?
Kalau saya rasa sih gini ya, kami orang tuanya Salma ya, sangat welcome sama teman-temannya Salma. Jadi kebersamaan itu kadang ya kalau kalau kita lagi kemana, jalan pergi, apa makan, apa nonton, apapun itu aktivitasnya, ya tentunya kan mengabadikan momen gitu kan, ya buat saya sih hal yang biasa ya, gitu loh, bukan sesuatu yang luar biasa. Karena sama teman-temannya Salma juga dari dulu kan begitu. Kadang foto bareng, malam mingguan bareng, rame-rame foto. Tapi ini akan menjadi sedikit berbeda karena kan cuma nggak sama sendiri, sama lokasinya kan keluarga besar, nggak ada teman-teman yang lain Pak. Iya, tapi kan kami tetap tetap melihatnya ya masih masih teman lah mereka gitu ya, masih teman. Berarti belum belum terpikirkan untuk ada rencana ke jenjang yang lebih serius dalam tahun ini mungkin. Kalau kami tentunya kembali lagi gimana gimana anak-anak ya. Anak-anak mau serius atau mau cukup dalam persahabatan gitu ya. Buat saya nggak ada masalah gitu. Selama anaknya baik ya, nggak aneh-aneh sama Salma gitu. Karena yang jadi concern saya Salmanya. Gitu. Bang Sono mungkin sebagai praktisi hukum dan juga ahli hukum nih Bang, kita mau nanya tanggapan abang nih terkait dengan bebasnya Jessica Kumala Wongso dari kasus cyanida kemarin yang dimana dia harus menjalani 20 tahun penjara tetapi di 8 tahun menjalani masa kurungan ini dia sudah bebas Pak. Tanggapan abang sendiri seperti apa? Ya, yang pasti saya ucapkan selamat ya atas bebasnya Jessica, dan saya juga ucapkan selamat kepada senior saya Bang Oto Hasibuan yang terus ya dengan gigih meyakini, mendampingi sejak awal dan berjuang ya meyakini bahwa Jessica memang harus bebas. Ya itu apa namanya, buat saya juga selaku praktisi hukum ya mengapresiasi perjuangan Bang Oto Hasibuan dan juga mengapresiasi kesabaran ya dan ketabahan seorang Jessica yang selama ini kita bisa lihat ya dari cerita ya, dari film apapun itu ya, ya saya sangat-sangat inilah ikut happy gitu, ikut bahagia. Dengan bebasnya Jessica Wongso di 8 tahun dia menjalani masa kurungan itu tentunya menimbulkan polemik juga nih, banyak pertanyaan juga nih Pak di masyarakat. Itu tanggapan abang sendiri seperti Gini. apa dari melihat dari Gini, ini justru yang saya suka menyayangkan ya. Netizen ini ada positif ada negatifnya. Ada hal-hal yang sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur, dengan prosesnya. Ya, contohnya kan kayak kasusnya Vina, akhirnya jadi rame, berpolemik, tambah besar, tambah melebar kemana-mana. Nah, ada juga yang apa ya, kayak seperti hal-hal yang harusnya itu nggak perlu dibikin jadi sesuatu yang jadi rame gitu. Nah, saya yakin apapun itu yang dialami Jessica tentunya nomor satu, kalau kita kan orang beragama ya, kita percaya itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu kan bisa melalui cobaan sakit, cobaan penderitaan, cobaan kemiskinan. Mungkin ya apa yang dialami oleh Jessica itu kalau memang betul-betul faktanya atau nyatanya dia tidak melakukan satu perbuatan pelanggaran pidana, ya itu mungkin ada hitungannya sama Tuhan seperti apa. Dan begitu juga orang-orang yang melakukan perbuatan apa namanya ya, zolimnya kepada seseorang itu juga ada perhitungannya gitu. Sehingga kalau buat saya ya nggak usah dijadikan polemik, nggak usah dijadikan satu persoalan. Toh saat ini semua sudah baik, sudah apa namanya, bisa tersenyum. Nah, itu kalau dari penjelasan hukumnya itu seperti apa Pak? Ketika dia keluar di masa kurungan. Iya kan memang sah-sah saja ya. Itu kan atas dasar pertimbangan, atas dasar keyakinan, dan yang pasti atas dasar perjuangan tim kuasa hukum, yaitu Bang Oto dan kawan-kawan. Makanya ya saya mengapresiasi sangat ya sebagai senior kami di advokat, bahwa perjuangan beliau akhirnya membuahkan hasil. Karena beliau kan dari awal ya mendampingi Jessica. Akhirnya setelah 8 tahun lebih berhasil, yaitu satu pencapaian prestasi yang mungkin juga sangat luar biasa. Kemarin saya juga sampaikan ucapan selamat langsung kepada Bang Oto. Bang, terkait
cabang terbaru nih bahwa dari timnya Bang Oto sendiri menemukan bukti-bukti baru lagi nih atas kasus ini yang disembunyikan oleh salah satu oknum nih Bang. Apakah mungkin kedepannya kalau melihat bahwa akan ada babak baru lagi dari kasus Jessica ini atau seperti apa? Jadi gini, proses hukum itu tidak selalu seperti apa yang kita harapkan. Ya, liku-liku perjalanan proses hukum tuh sangat luar biasa ya, macam-macam. Jadi ya begitu juga para pelakunya, para aparatnya dan para kuasa hukumnya. Kembali lagi saya bilang, itu nanti semua kan Tuhan yang punya cerita. Ya, kayak kasus Vina sudah sekian lama kok tiba-tiba bisa jadi viral, jadi film, terus jadi satu polemik atau jadi sesuatu yang ya itu udah rencananya Tuhan. Jadi nggak ada pejabat presiden manapun yang bisa menghalangi, menutupi ya kayak kasus-kasus sebelumnya lah. Artinya ya semua itu udah kehendak Tuhan. Jadi kalau buat saya pribadi tentunya yang mengajak dan menghimbau masyarakat ya, terutamanya kan kita ini semua orang beragama ya, jangan berlebih-lebihan lah dalam mengambil satu justifikasi ya kepada seseorang gitu. Bang, itu mengenai Bang terkait dengan kasus perceraiannya Bang Ferry dan Bang Vena ini kan sebenarnya masih sah di mata hukum sebagai suami istri nih, karena kemarin Bang Ferry sendiri nggak melakukan perkawinan. Nah itu seperti apa Bang? Karena sekarang Bang Vena Putih kabarkan sudah menyiapkan gugatan lagi di pengadilan agama. Iya, pertama-tama memang ini sudah kami ingatkan kepada Mas Ferry beberapa bulan yang lalu ya, bahwa dia harus segera menyampaikan ikrar talak ya, dan juga harus menyelesaikan segala administrasi. Namun demikian dengan kesibukannya Mas Ferry ya, yang memang faktanya kami lihat juga dengan kesibukannya ya, sehingga waktu ini berjalan dan sehingga akhirnya tanpa disadari gugur lah gitu. Nah tadi pagi saya sudah komunikasi sama Ferry. Saya bilang, Fer, ini gimana? Ya udah Bang, nggak apa-apa katanya. Ya, saya tanya nih, apa kalian mau balik lagi atau mau rujuk atau bagaimana? Karena saya dari awal itu tidak berharap adanya perceraian. Saya pribadi ya. Nah, namun demikian kan ceritanya ya seperti yang kita sama-sama tahu. Lalu saya tanya, apa ini mau rujuk balikan atau bagaimana? Ini infonya Mbak Vena mau ajukan gugatan. Ya nggak apa-apa Bang, kita tunggu aja lah, kita bersifat pasif aja. Artinya kan mengajukan gugatan ini kan harus dengan alasan yang berbeda ya Pak? Infonya kan begitu, harus dengan alasan berbeda. Tapi saya pikir ya silahkan saja pihak Mbak Vena mengajukan dengan alasan ya tentunya alasan yang benar ya, jangan sampai nanti bertendensi fitnah ya. Kalau itu ya pasti kami atau Mas Ferry keluarga akan melakukan upaya-upaya lain gitu. Ya, artinya biarkan saja, nggak ada masalah. Mas Ferry tidak keberatan, silahkan Mbak Vena ajukan gugatan, kita akan ngikutin aja. Artinya dari tim kuasa Mas Ferry dan juga Mas Ferry dalam sendiri ini belum ada komunikasi sampai saat ini dengan Mbak Vena dan kuasa hukum? Nggak ada. Kan kayak dari awal juga nggak ada kan. Mereka langsung melakukan action ya nggak ada masalah. Kan tidak harus berkomunikasi juga dengan kita. Tidak ada satu keharusan. Silakan mau komunikasi, kita tidak menutup diri, tapi kalaupun mau tidak berkomunikasi juga nggak ada masalah. Artinya dari pihaknya Mas Ferry ini akan mengikuti aja Ya. seperti apa nih? Ya selama itu apa yang didalilkan dalam gugatan itu memang benar, misalnya ada apa yang memang faktanya terjadi dalam rumah tangga mereka, ya tidak ada masalah. Selama tidak ada misalnya satu perbuatan yang tidak pernah terjadi tapi dimajukan dalam gugatan gitu, ya nggak ada masalah. Intinya Mas Ferry siap kok dan memang sudah ingin juga berpisah. Oke, mungkin dari gugatan itu sendiri juga belum diketahui sama sekali. Kita belum ada. Biasanya kan kalau ada gugatan sudah ini kan dikirim ininya ke pihak tergugatnya. Dan sampai saat ini belum ya Pak? Belum ada. Untuk rencana
atau agenda selanjutnya itu kapan sih Bang kalau boleh tahu? Kami nggak tahu, kan bisa ditanya sama yang masukan gugatan. Kalau kami kan bersifatnya pasif, menunggu. Gitu. Mungkin pesan yang terakhir disampaikan Mas Ferry tadi pas komunikasi sama aku seperti apa? Iya, pesannya sih intinya dia pada prinsipnya akan mengikuti. Kalau mau berpisah ya dia juga tidak akan mempersulit lah. Bang izin Bang, mungkin kita bisa minta izin sebentar untuk mungkin Pak. Tadi saya hubungin dia lagi ke dokter karena kan memang dia belum bisa nemuin teman-teman media itu, dia lagi kena tipes sama dia bilang. Dia lagi ke dokter, cuman dia bilang kalau begitu sehat saya didampingin Basunan, saya akan temui teman-teman media.